Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak kelas 4. Semoga anak-anak kali ini sehat walafiat. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari tema 5 muatan IPA tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Dengan kompetensi dasar 3.6 menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. 4.6 menyajikan laporan hasil percobaan-percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Apa itu cahaya? Cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata. Cahaya dapat dihasilkan oleh macam-macam benda. Benda yang memancarkan cahaya disebut sumber cahaya. Cahaya memiliki sifat-sifat tertentu yang banyak manfaatnya dalam kehidupan. Sumber cahaya ada 2. 1. Sumber cahaya alami, yaitu matahari, bintang, kunang-kunang. 2. Sumber cahaya buatan. Ada lampu listrik, lampu minyak, lilin, senter, dan sebagainya. Tahukah kamu sifat-sifat cahaya? Sifat-sifat cahaya. 1. Cahaya merambat lurus. Seperti halnya matahari masuk di dalam jendela atau lewat jendela. 2. Cahaya dapat menembus benda bening, seperti halnya lampu senter menembus gelas kaca. Sifat yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Seperti lampu senter mengenai cermin akan dipantulkan. Sifat cahaya yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Seperti halnya gelas yang berisi air, kemudian kita masukkan pensil. Pensil itu akan terlihat patah. Nah, cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus bisa kita lihat ketika ada cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan, melewati jendela, dan juga proyektor slide. Nah, ini ada matahari yang sinarnya atau cahayanya masuk melalui jendela. Ini adalah alat proyektor yang sinarnya merambat lurus. Cahaya tersebut memperhatikan berkas-berkas cahaya yang menembus lurus di dalam ruangan, tidak bengkok. Cahaya merambat lurus. Pada gambar tersebut menunjukkan cahaya lilin merambat lurus melalui lubang karton. Kita dapat melihat cahaya lilin dari lubang karton yang susunan lurus. Namun, ketika salah satu lubang digeser,
kita tidak bisa melihat cahaya. Contoh. 1. Berkas cahaya yang berasal dari proyektor atau LCD ruang kelas ke arah layar. 2. Cahaya lampu senter. 3. Cahaya dari kendaraan bermotor. Semua cahaya itu merambat lurus. 2. Cahaya menembus benda bening. Benda bening merupakan benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contoh, kaca dan plastik. Benda-benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya dinamakan benda gelap. Contohnya, kertas karton, triplek, kayu, tembok, dan lain sebagainya. Cahaya dapat menembus benda bening. Dapat dilihat ternyata cahaya dapat melewati gelas kaca yang bening. Ada lampu senter, nyala, ada gelas bening, ternyata sinarnya dapat menembus gelas tersebut. Juga pada benda kaca yang lainnya. Cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan adalah proses terpancarnya cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Pemantulan cahaya ada 2 jenis, yaitu 1. Pemantulan cahaya baur atau pemantulan difusi. 2. Pemantulan teratur. Nah, cahaya dapat dipantulkan. 1. Pemantulan baur merupakan pemantulan yang terjadi apabila cahaya mengenai permukaan kasar atau tidak rata. Pada pemantulan ini, sinar pemantulannya tidak beraturan. Yang kedua, pemantulan teratur terjadi bila cahaya mengenai permukaan yang licin, rata, dan mengkilap. Misalnya, cermin sinar pantulnya memiliki arah yang teratur. Masih cahaya dapat dipantulkan. Contohnya, peristiwa pemantulan cahaya yaitu manusia dapat melihat pemantulan bayangan di cermin. Nah, lampu senter saat dinyalakan mengenai cermin datar dan licin, maka akan dipantulkan secara teratur. Pemantulan cahaya di tempat tidak rata. Cahaya yang datang akan dipantulkan tidak teratur atau tidak beraturan. Kita lanjutkan. Cahaya dapat dibiaskan. Jika cahaya dapat merambat melalui 2 medium yang berbeda kerapatannya,
akan terjadi pembelokan cahaya atau pembiasan. Pensil terlihat patah saat dimasukkan ke dalam gelas bening berisi air. Nah, ini pensilnya akan terlihat patah. Dasar kolam yang terlihat dangkal. Nah, kedalaman yang sebenarnya, kedalaman yang terlihat di dalam air akan berbeda, akan terlihat lebih dangkal. Penguraian cahaya. Selain keempat sifat tersebut, cahaya juga dapat diuraikan yang disebut dispersi cahaya. Dispersi cahaya merupakan polikromatik atau cahaya putih menjadi cahaya monokromatik, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Contoh pelangi. Hal ini menunjukkan gelombang cahaya dapat diuraikan menjadi berbagai warna. Nah, cahaya putih datang ataupun sinar cahaya putih datang, dimasukkan ke dalam prisma segitiga, akan membentuk spektrum warna yang berbeda-beda. Ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Yang ini sering dikatakan dengan pelangi. Selanjutnya anak-anak, untuk tugas belajar di rumah. Coba jawablah pertanyaan berikut dengan benar. 1. Sebutkan 3 sifat cahaya. 2. Apa yang dimaksud dengan cahaya dapat dibiaskan? 3. Sebutkan 3 contoh cahaya merambat lurus. 4. Apa yang dimaksud dengan dispersi cahaya? 5. Buatlah percobaan atau pembuktian sifat-sifat cahaya. Kemudian fotolah saat kamu melakukan percobaan. Sekian dulu pertemuan kali ini. Saya ucapkan selamat belajar, tetap semangat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.